Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru Penjaskes 2021 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita ke nomor 1. Pada materi aktivitas kebugaran jasmani, sekolah tidak memiliki sarana yang memadai karena bentuk bangunan sekolah sempit dan berlantai 3. Sehingga sulit dilakukan khusus pada materi tersebut. Apakah yang harus dilakukan seorang guru? A. Mengganti dengan materi teori. B. Proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dengan memodifikasi jenis aktivitas kebugaran. C. Mengalihkan pembelajaran ke sekolah lain yang terdekat. D. Mengganti materi yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana yang ada. Kunci jawabannya, esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkan dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajaran yang diberikan guru mulai dari awal hingga akhir pelajaran. Selanjutnya, guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi, serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. Kunci jawabannya adalah B. Proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dengan memodifikasi jenis aktivitas kebugaran. Nomor 2. Secara sederhana, bahwa pendidikan jasmani itu merupakan proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Selain belajar dan mendidik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam pendidikan jasmani itu anak diajarkan untuk A. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran. B. Mengembangkan kebugaran, mental, sosial, serta emosional. C. Mengembangkan kebugaran jasmani saja. D. Bergerak guna mendapatkan pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Jawabannya, secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk A. 1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. 3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. 4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 5. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk permainan olahraga. Jawabannya adalah D. Bergerak guna mendapatkan pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai beda antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. A. Pendidikan jasmani membentuk individu sesuai dengan kebutuhan aktivitas pengisian waktu luang dan keterampilan psikomotorik saja, sedangkan pendidikan kesehatan membentuk individu secara menyeluruh. B. Pendidikan jasmani memiliki fokus pada materi kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan, sedangkan pendidikan kesehatan pada materi kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. C. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem penilaian akhir, sedangkan pendidikan kesehatan pada nilai pertambahan. D. Pendidikan jasmani tidak dapat mengembangkan kesehatan, sedangkan pendidikan kesehatan sebaliknya. Kunci jawabannya, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, fisik, mental, sosial,
agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis? Jawabannya adalah A. Pendidikan jasmani membentuk individu sesuai dengan kebutuhan aktivitas pengisian waktu luang dan keterampilan psikomotoriknya saja, sedangkan pendidikan kesehatan membentuk individu secara menyeluruh. Nomor 4. Peserta didik yang sering melakukan kesalahan-kesalahan pada saat melakukan aktivitas olahraga akan mengalami gangguan psikologis. Saat mengulanginya lagi aktivitas tersebut, maka akan terjadi A. Kecemasan, B. Putus asa, C. Kurang percaya diri, D. Tegang. Ini jawabannya. Memiliki rasa percaya diri memiliki banyak manfaat. Seorang anak yang kurang percaya diri akan sulit melangkah maju. Rasa minder dalam diri akan menghambat kesuksesan belajar. Semua orang membutuhkan rasa percaya diri agar bisa menentukan langkah dalam mengambil keputusan. Rasa percaya diri juga menyebabkan seseorang bisa bertindak di khalayak ramai di mana banyak orang yang akan mendengarkan atau memperhatikan. Kunci jawabannya adalah C. Kurang percaya diri. Nomor 5. Penjelasan dari elevation pada metode RISE dalam pertolongan pertama pada terjadinya kegawat daruratan saat melakukan aktivitas gerak. Sebaiknya guru bertindak A. Mengistirahatkan bagian tubuh yang terjadi cedera, B. Menekan bagian tubuh yang terjadi cedera, C. Mendinginkan bagian tubuh yang terjadi cedera, D. Meninggikan bagian tubuh yang terjadi cedera. Kunci jawabannya adalah elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Pada tindakan evaluasi, sebisa mungkin harus mengangkat bagian tinggi di atas jantung. Misalnya, jika yang cedera pergelangan kaki, pasien dalam kondisi tidur kemudian pergelangan kaki diangkat atau ditopang dengan alat lebih tinggi dari jantung. Bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan hingga pembengkakan menghilang. Kunci jawabannya adalah D. Meninggikan bagian tubuh yang terjadi cedera. Nomor 6. Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat dilakukan lebih mudah. Untuk itu, guru sebaiknya memahami aspek analisis modifikasi yang tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang A. Tujuan, karakteristik, materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi. B. Pemahaman, materi pembelajaran, sarana dan prasarana. C. Prosedur, kemauan, modifikasi pembelajaran, dan jumlah siswa. D. Skill guru, kompetensi, analisis, dan kreativitas. Kunci jawabannya adalah sementara Ateng 1992 dalam Samsudin 2008 halaman 77 berpendapat bahwa untuk memodifikasi permainan dapat dilakukan dengan A. Kurangi jumlah pemain dalam setiap regu, 2. Ukuran lapangan diperkecil, 3. Waktu permainan diperpendek, 4. Sesuaikan tingkat kesulitan dengan karakteristik anak, 5. Sederhanakan alat yang digunakan, 6. Ubahlah peraturan menjadi sederhana sesuai dengan kebutuhan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Kunci jawabannya adalah A. Tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. Nomor 7. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Pak Bedul selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Kunci jawabannya, agar sahih, valid, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur harus digunakan instrumen yang sahih juga, yaitu instrumen yang mengukur apa yang harusnya diukur. Kunci jawabannya adalah A. Sahih. Nomor 8. Bu Soteria melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 10 Percut Saituan. Beliau mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas.
sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Suteria tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Inquiry Learning, B. Discovery Learning, C. Project Based Learning, D. Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Kunci jawabannya adalah C. Project Based Learning. Nomor 9. Pada konsep pembelajaran gerak, motor learning dikenal kategori gerak diskrit, serial, dan kontinu. Contoh gerak serial. A. Roll depan pada aktivitas senam. B. Lie up shoot pada permainan bola basket. C. Berlari dengan kecepatan yang teratur. D. Jumping jack pada aktivitas fisik. Jumping jack pada aktivitas ritmik. Pembahasannya, keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerak berguling ke depan beberapa kali. Keterampilan gerak kontinu adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan akhir gerakannya. Jawabannya adalah A. Roll depan pada aktivitas senam. Nomor 10. Penekanan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar adalah pengembangan pola gerak dasar. Pola gerak dasar dalam penjaskes orkes tergolong pada A. Pola-pola gerak kasar dan halus yang didasarkan pada gerak-gerak otomatisasi yang timbul dari latihan terus-menerus. B. Pola-pola gerak yang efisien dan efektif yang timbul melalui latihan yang terus-menerus. C. Pola gerak dasar anak didasari oleh tahap-tahap perkembangan gerak reflektif dan integrasi sensori yang telah berkembang pada usia sebelumnya. D. Pola-pola gerak inheren yang didasarkan pada gerak-gerak refleks anak yang timbul bukan hanya karena latihan, tetapi dapat diperhalus dan diperbaiki melalui latihan. Pembahasannya, pola gerak dasar melibatkan kombinasi dari pola gerak dua atau lebih dari segmen tubuh, misalnya berlari dan melompat, memukul dan melempar, memutar dan berputar. Pola gerak dasar dalam penjaskes orkes tergolong pada pola-pola gerak kasar dan halus yang didasarkan pada gerak-gerak otomatisasi yang timbul dari latihan terus-menerus. Kunci jawabannya adalah A. Pola-pola gerak dasar yang didasarkan pada gerak-gerak otomatisasi yang timbul dari latihan terus-menerus. Kunci jawabannya adalah A. Nomor 11. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Rencana dan program pembelajaran, B. Silabus, C. Kurikulum, D. Perangkat pembelajaran. Pembahasannya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dari dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jawabannya B. Silabus. Nomor 12. Guru merasa materi pelajaran telah disampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Namun setelah dites, hasil nilainya kurang memuaskan. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, guru melakukan PTK dengan menggunakan pretest dan post-test. Adanya peningkatan atau tidak hasilnya belajar siswa diketahui dengan jalan A. Menganalisis penguatan hasil tes belajarnya, B. Menganalisis hubungan antara variabel, C. Menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya, D. Menganalisis kualitas soal tes hasil belajar. Pembahasannya, teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi,
Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapat solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Jadi untuk mengetahui adanya peningkatan atau tidak hasil belajar siswa diketahui dengan jalan menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya. Ini jawabannya adalah C. Menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya. Nomor 13. Pendidik dalam menyusun komponen RPP, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Mengenai komponen yang penilaian, pengayaan dan remedial, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik, B. Pengembangan budaya belajar peserta didik, C. Penilaian hasil belajar peserta didik, D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Pembahasannya, pentingnya umpan balik. Bagi guru dapat mengetahui serta menilai sejauh mana materi yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa, melakukan upaya perbaikan yang tepat sesuai dengan hasil umpan balik yang diperoleh. Bagi siswa, mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dapat dikuasainya, mengoreksi kemampuan diri sendiri, sarana korektif terhadap kemajuan belajar siswa itu sendiri. Membantu siswa belajar secara berkelompok, klasikal maupun perorangan mengenai kemampuan bagaimana mengoperasikan sesuatu. Umpan balik dapat melatih atau memberikan suatu keahlian atau keterampilan tertentu. Kunci jawabannya adalah D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Nomor 14. Dalam menyusun RPP, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam sekitar. Hal ini merupakan kegiatan dari komponen RPP berupa A. Media pembelajaran, B. Sumber belajar, C. Materi belajar, D. Komponen pembelajaran. Pembahasannya, sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar dapat memberikan informasi yang diperlukan murid dalam proses pembelajaran, serta memberikan kesempatan belajar seketika di mana siswa dapat menerima informasi langsung. Selain itu, sumber belajar juga dapat mengurangi kesenjangan antara informasi yang bersifat verbal dan abstrak dengan informasi yang konkret dan sesuai realitas. Kunci jawabannya adalah B. Sumber belajar. Nomor 15. Dari kompetensi dasar mempraktikkan aktivitas permainan sederhana untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot, serta nilai kerja keras dan disiplin. Maka guru penjajah orkes dapat menggunakan materi A. Permainan kucing dan tikus dan benteng-bentengan, B. Passing bawah pada materi bola voli dan permainan kucing dan tikus, C. Passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola dan permainan kucing dan tikus, D. Lari jarak pendek pada atletik dan permainan kucing dan tikus. Pembahasannya, kucing dan tikus. Tujuan dari permainan ini adalah agar tikus keluar dari lingkaran dan menghindari tertangkap oleh kucing. Meskipun kucing tidak bisa masuk ke lingkaran, mereka tetap bisa menarik tangan pemain yang menjadi tikus. Pemain yang membentuk lingkaran harus mencoba dan menjauhkan kucing dari tikus dengan mengangkat tangan mereka supaya membiarkan tikus masuk dan keluar dari lingkaran. Jika tikus tertangkap, mereka akan bergantian peran. Permainan benteng-bentengan, pemain harus menjaga bentengnya masing-masing yang diwujudkan dengan bentuk tiang kayu atau bambu. Tiang ini menjadi tempat berkumpul atau markas masing-masing kelompok. Pemain yang keluar dari benteng dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini akan dikejar lawan dan jika tersentuh dengan lawan, maka dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap tadi jadi tawanan lawan. Bila ingin mempertahankan bentengnya, perlu diselamatkan oleh temannya dengan menyentuh bagian tangan atau anggota tubuh lainnya. Kunci jawabannya adalah A. Permainan kucing dan tikus dan benteng-bentengan. Baik, terima kasih. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.